الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Yang saya muliakan Ibu Ketua beserta jajaran pengurus, yang saya cintai, saya banggakan seluruh jamaah Majelis Ta'lim Darun Nisa yang insya Allah semua dirahmati Allah. Tidak lupa kepada jajaran pengurus takmir Masjid Al-Hidayah, semua yang hadir, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, pagi hari ini atas izin Allah kita semuanya dapat hadir kembali. Mungkin bagi saya sudah lama tidak berjumpa dengan ibu-ibu. Mungkin sudah 1 atau 2 tahun saya nggak hadir di sini. Saya lihat dulu itu perasaan saya jamaahnya masih muda-muda. Sekarang insya Allah juga tetap muda. Dan hari ini saya melihat DC yang dipakai luar biasa. Baju putih, kerudung merah. Saya kira terinspirasi karena besok kita akan memperingati tasyakuran kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Tadi saya juga mau menyesuaikan, tapi cari songkok yang warna merah tidak ada. Terpaksa saya juga pakai songkok warna hitam. Kita berdoa, Bu, mudah-mudahan berkah dari pertemuan ini kita semua diberikan sehat walafiat. Yang punya urusan mudah-mudahan dimudahkan urusannya. Yang punya hajat semoga dikabulkan hajatnya, tambah umur, tambah istiqomah ibadahnya, dan kapanpun kita kembali kepada Allah benar-benar membawa husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu sekalian, banyak kenikmatan yang kita rasakan ya terkait kemerdekaan ini. Beberapa hari yang lalu saya juga diundang oleh Ibu Gubernur yang notabene adalah seorang perempuan. Beliau mengatakan bahwa banyak negara-negara itu yang merdeka tapi hanya berumur 5 tahun buyar. Ada yang 10 tahun bubar, ada yang 15 tahun selesai. Tapi Indonesia alhamdulillah atas berkat rahmat Allah bertahan sampai 78 tahun, dan mudah-mudahan tidak hanya 78, sampai ila yaumil qiyamah, sampai kita nanti juga meninggal di bumi Indonesia. Amin Allahumma amin. Kenapa sampai bertahan begitu lama, Bu? Ya karena yang ngisi ini benar. Coba kalau yang ngisi ini nggak benar, ya pasti akan bubar. Makanya kita berharap mudah-mudahan rakyat Indonesia ini benar-benar menjadi rakyat yang pandai bersyukur atas kenikmatan Republik Indonesia. Saya ini ibu-ibu termasuk yang paling sering keluar negeri. Sudah ada 32 negara yang saya kunjungi. Tapi di antara seluruh negara-negara yang dikunjungi itu tidak ada senikmat hidup di Indonesia.
Makanya orang bersyukur itu kadang-kadang harus ada pembanding. Nek enten tiyang diarani wong ayu, Bu, napa kok ada wong ayu? Napa? Sebab ana wong jok banter-banter. Kalau kita merasa kenyang, kenapa? Karena kita pernah lapar. Orang bersyukur itu pembanding. Insya Allah besok tanggal 18 Oktober itu saya juga tugas 12 hari di Ankara. Ankara itu pun Ibu, Turki. Sampun Semerap, Ankara di mana caranya? Jalurnya di mana? Jemur Sari lurus ke arah selatan, Aloha nanti belok ke arah timur sampai teng Juanda, numpak motor mulu buat berikut. Jurusannya berikut. Insya Allah nanti November juga ada undangan ke Yordania. Jurusannya Gisami berikut. Saya pernah mengadakan perjalanan darat dari Mesir ke Israel, Bu, ke Tel Aviv. Mesir ke Tel Aviv, ini ke jalan darat. Memang banyak masjid, tapi gak ono banyune. Jadi kita dipersiapkan air mineral itu masing-masing 1.500 liter, satu orang dikasih 3. Untuk apa ini? Tidak hanya untuk minum, ya untuk wudhu, untuk istinja, cawi. Coba, padahal kalau sudah masuk ke Al-Hidayah, jenenge banyu turah-turah. Dari situ saja kalau tidak bersyukur jadi orang Indonesia ini zolim. Kemarin ada salah satu dosen dari Al-Azhar itu ditugaskan ngajar di UIN sini. Kebetulan kami ditugaskan sebagai transiter, penerjemah. Karena ini mahasiswanya ini Indonesia, sementara dosennya dari Arab, pengantarnya Arab terus. Takutnya nanti dikira doa, padahal ceramah. Suatu ketika ada undangan ke Unisma Malang sama ke Universitas Muhammadiyah Malang, 2 kampus untuk mengadakan seminar. Otomatis saya ikut. Setelah itu saya ajak, tolong Muzaki antarkan saya ke tempat-tempat yang indah-indah. Jangan khawatir Syekh, di sini tempatnya Indonesia. Saya ajak ke Pujon, Bah, untuk melihat bagaimana orang merah sapi itu, Bu, merah susu sapi. Dia heran, ya Allah, ini seperti surga ini. Hadhihi jannah, ini surga ini. Saya ajak ke Batu kebun apel, ya Allah, hadhihi surga, ini surga. Saya ajak, ya Allah, wangger mrene ya Allah, ini ya Allah, ya Allah. Padahal ana wong Surabaya nang Malang gak tahu ngomong ya Allah. Karena mereka tidak pernah mendapatkan pemandangan dan situasi seperti ini. Itulah yang saya katakan, kalau orang sudah menuju ke kemerdekaan nggak bersyukur dengan Indonesia ini, masya Allah, tidak akan, susah. Orang sana ke sini aja itu syukur kok. Saya ajak ke sini segala buah-buahan itu ada. Pulang ke Surabaya kan nginep di Sangrila. Dia bilang, Muzaki tolong antarkan saya untuk makan malam di tempat, jangan di hotel, jangan di restoran, tapi minta kaki 5. Saya ingin tahu bagaimana masakan Indonesia. Tak jak nang Gedung Doro, Bu. Ujung sampai ujung niku panganan tok. Ya Allah, apa ini? Ya Allah, apa ini? Bingung kabeh sampai gak sido mangan. Makanya hanya dengan bersyukur, insya Allah nikmat kemerdekaan ini ditambah sama Allah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, nikmat ini akan ditambah sama Allah. Ibu sekalian, suatu ketika Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika masuk ke negeri Mekah, maka beliau berdoa kepada Allah. Doanya dicantumkan Allah dalam Quran, Rabbi ja'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minats tsamarat man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Ya Allah, jadikan negeri ini aman dan berikanlah rizki kepada penduduknya dengan berbagai macam buah-buahan.
Padahal ibu-ibu, pada waktu Ibrahim masuk ke tanah Mekah ini, yang ada Mekah itu negeri yang tandus, gersang, tidak ada air, tidak ada tanaman. Dia hanya ada berkah karena ada rumah Allah di sana. Jadi seolah-olah doanya Nabi Ibrahim itu tidak masuk akal. Bayangkan datang di tanah yang gersang, tandus, biwadin ghairi dizara'in, tapi doanya minta supaya diberikan buah-buahan. Coba, kira-kira apa doa itu langsung dikabul sama Allah? Tidak dikabul. Mungkin sekian tahun baru terasa kalau Mekah itu menjadi negeri yang makmur. Itu artinya doa ini, Bu, tidak bisa dibatasi antara ruang dan waktu. Persis para pejuang dan pahlawan, mereka yang berjuang. Tapi apa mereka yang menikmati kemerdekaannya? Mereka yang berjuang dengan mengorbankan segalanya, hartanya, tenaganya, jiwanya. Yang dikorbankan juga ada tetesan darah, keringat dan air mata, tapi mereka tidak pernah merasakan itu. Melok berjuang gak ngerasa apa-apa. Sama Nabi Ibrahim itu berdoa kepada Allah, tapi Nabi Ibrahim mboten menangi bagaimana Mekah itu makmur dan suburnya, Bu. Sekarang jenengan umroh haji, golek buah apa gak ono nang Mekah, Bu. Buah apa gak ono nang Mekah? Sampai buatuk niku enten mriku. Walaupun Mekah sendiri tidak menanam, tapi di sebelahnya Mekah ada satu kota yang sangat subur. Kira-kira 80 km arah selatan dari Mekah ada kota namanya Thaif. Kota ini selalu dingin, Bu, dan di sana tumbuh buah-buahan, tanaman yang luar biasa suburnya. Kalau ibu-ibu umroh sempatkan mampir ke Thaif, karena sekarang kalau pakai visa umroh boleh kemana-mana. Kita kalau pakai visa umroh boleh ke Thaif, boleh ke Riyadh, boleh ke Damam. Kalau dulu kan visa umroh itu hanya diperuntukkan untuk Mekah dan Madinah. Sekarang seluruh kota di Saudi Arabia boleh dimasuki dengan visa umroh. Loh, di Thaif nih, Bu, Masya Allah. Baru masuk pintunya, ibu sudah disuguhi pasar buah. Dan bedanya pasar Surabaya sama di pasar sana, Bu, kalau di sana itu ngincipi gratis. Dasar Indonesia gak tuku, ngincipi tok nang kono. Wabe. Ono manggis, manggise dicipi delima, dicipi jeruk, dicipi kuwabe. Nggih kira-kira ngincip 3 kilo bae tiba. Sampai hotel murus kabeh. Iki barokah ngincipi tok. Yang berdoa Ibrahim, yang merasakan kenikmatnya adalah sekarang ini, Bu. Makmurnya luar biasa. Makmurnya luar biasa. Saya membaca artikel kalau di sana itu orang hamil dibayar, Bu. Nang ini Mekah Madinah Saudi ini kan meteng dibayar. Insyaallah. Dan nanti kalau sudah lahir, jadi kalau sudah hamil lapor ke kerajaan. Sejak laporan itu dihitung dia bekerja untuk negara. Karena di sana itu populasinya kurang, orangnya nggak ada. Beda nang Indonesia, kakean wong. Makanya ada istilah dulu ada KB keluarga berencana. Di sana nggak ada KB, wong meteng dibayar. Dan nanti kalau sudah lahir ada jaminan anak ini dapat beasiswa sekolah sampai S1. Rumah sakit bersalinnya gratis. Kalau dia normal ngeden ngelarani, tambahi bayarane. Dan nanti kalau dia keluar dari rumah sakit akan dikasih souvenir yang bagus, yang menggiurkan. Apa nih wong kono gak metang-meteng. Coba nang ini Surabaya ada promo seperti itu. Siapa wanita hamil akan dibayar. Sing asale wis sepuh-sepuh umur swidak njaluk meteng maneh kabeh. Ya butuh bayarane niku wae. Coba. Makanya begini, Bu. Saya kadang-kadang diundang malam tirakatan. Insya Allah nanti malam ada malam tirakatan.
Itu yang datang adalah para pejuang, yang datang para pini sepuh, dan ada yang datang generasi-generasi milenial, generasi yang baru. Mereka itu kalau sudah berdoa, saya berdoa nangis semua, Bu. Tapi yang anak muda-muda gak nangis belas, malah dongane kedawan sampai ngemil kacang soalnya. Ada anak muda yang kemudian bisik, lah apa sih Pak nangis barang itu? Kamu nggak tahu bahwa kemerdekaan Indonesia ini gak gratis, ini penuh perjuangan. Jadi orang itu kalau tidak merasakan sesuatu, Bu, ya nggak ngeh. Makanya begini, ada orang sakit doa, ada orang sehat doa. Kira-kira mandimanya doanya, orang sakit sama orang sehat? Sakit. Kan ada hadis yang mengatakan orang sakit itu doanya mustajabah. Jadi suasana hati itu sangat berpengaruh, Bu. Kalau yang berdoa itu seorang pejuang, veteran, berdoa, mesti nangis. Wah, dia tahu sejarah bagaimana perjuangan merebut kemerdekaan, bagaimana susahnya, ya. Katanya makan itu mangan gaplek, gak mangan segol. Nah, anak-anak sekarang mangan sing aneh-aneh niku, Bu. Ndak bisa merasakan, susah merasakan. Ada seorang istri, Bu, wah, punya suami rotok kurang ajar. Suaminya ini sudah tidak menafkahi, sering KDRT, nggak ngasih nafkah, tinggal minggat sampai wong wedok liya malah. Sing wedok nangis sae. Jarine sing wedok liyane, "Salah Mbak, lapo sih Mbak?" Sing ikhlas, sing sabar. Dhek ngomong ikhlas, ngomong sabar. Soalnya bojone gak koyo ngono, Bu. Lah sing dituturi bojone ya Allah. Inilah perasaan. Sama dengan pengajian seperti ini, Bu. Ada orang itu yang datang 100 orang misalkan. Apakah kemudian pulang mendengarkan ceramah seperti ini dengan hati yang sama? Belum tentu. Tergantung suasana hati. Kalau memang hatinya itu datang pengen ngaji betul, pengen ilmu betul, bagaimana rasa bersyukur tentang kemerdekaan ngeh di hatinya. Tapi kalau datang biasa-biasa saja ya nggak ada pengaruh, nggak ada efek di hatinya. Nah, syukur itu seperti itu, Bu. Makanya kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa tidak ada orang syukur pertama kali kecuali dia menyebutkan nikmat Allah. Udhkuru ni'matallahi alaikum. Kan ada ayat mengatakan ya Bani Israel udhkuru ni'matallahi alaikum idh anjakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adhab yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'um min rabbikum azim. Ini konteks ayatnya untuk kemerdekaan. Ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu, hai Bani Israel. Ingatlah ketika kamu diserang oleh Fir'aun, ketika kamu disiksa oleh Fir'aun. Sing lanang-lanang dipateni, yang perempuan dibiarkan hidup, disiksa, dikuyo-kuyo sama Fir'aun. Dan ini adalah azab atau penyiksaan yang sangat besar. Lah orang yang merasakan penyiksaan itu, Bu, ketika kemudian dia diberikan nikmat oleh Allah, dimerdekakan, wah, nikmatnya luar biasa. Makanya orang bisa merasakan apapun kenikmatan Allah tergantung bagaimana tingkat kesengsaraan dalam kehidupannya. Wonten konco jamaah, Bu, biasanya kalau pagi di kantor itu sholat duha. Sholat duhanya istiqomah 4 rakaat tambah 4 rakaat 8 rakaat istiqomah. Tapi di hari itu ditambahi sujud syukur. Dongaren hari ini. Biasanya sholat duha tok ditambahi sujud syukur. Otomatis kawan-kawan ini bertanya, Mas, dongaren dino iki biasanya sholat duha saja kok ditambahi sujud syukur, ada apa? Karena aku mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Lu coba. Apa nikmat itu, Mas? Istriku sakit gigi. Duh, apa hubungannya nikmat sampai sakit gigi? Ini loh, Mas.
Aku ini mulai kemanten baru, itu setiap pagi selalu dimarahi sama istriku, dicelatu ambek bojoku. Wah, bojoku iki lho Mas, cerewete maksimal. Lah dino iki lho dek iku lara untu Mas, dadi gak nyelatu blas. Dadi aku merasa ya Allah betapa nikmatnya hari ini. Dadi hati-hati sampean Bu, nek bojo sampean salat duha hati-hati lho ya. Sujud syukur hati-hati. Masing-masing ini berbeda, masing-masing berbeda. Makanya kadang-kadang kalau ada anak-anak ini ya Allah berbuat maksiat, berbuat kejelekan, berbuat keburukan, kemudian untuk mengisi Indonesia seperti ini, alangkah zalimnya. Dan kenapa mereka melakukan hal seperti itu? Ya karena mereka tidak merasakan bagaimana perihnya, pedihnya, susah dan sulitnya merebut kemerdekaan. Ini konteksnya dengan syukur. Ini yang pertama kali kita bangun, mumpung kerudungnya ini merah dan bajunya ini putih. Tapi nanti ibu-ibu jangan dekat-dekat tiang bendera, takutnya nanti tahu-tahu naik gitu aja. Yang kedua Bu, yang kedua ya, tentu merebut itu berat, tapi lebih berat lagi mempertahankan. Ibu-ibu mau gabung di pengajian Darun Nisa, kalau dari awal itu kekok kabeh Bu, tapi mempertahankan pengajian ini istiqomah itu lebih berat daripada pertama kali ikut. Dan biasanya orang itu kalau sudah mau berbuat baik, godaannya akeh. Lah ya wingi-wingi gak ono jadwal pengajian, gak ono sing ngejak mlaku-mlaku. Jadwal pengajian, ono sing WA koncone, ayo Mbak, tak jak mlaku-mlaku engko. Akeh diskonan Mbak nang mall Mbak. Wis ta lah, engko milih klambi tak bayari. Engko mali ngono blonjo tak jak mangan nang warung. Ono rawon enak Mbak, luar biasa. Lah kok dilala jadwal pengajian. Kok gak wingi-wingi sih? Gak ono pengajian. Enak pengajian kok nelpon lho ya apa promone saiki ya. Ya wis, padahal segawe klambi kok ngeten mbok jilbaban ambek gawe klambi muslim ngoten niku. Salin soal. Lebih sulit mempertahankan. Ibu sekalian, iya kalau kita sendiri ya, sementara ini kan orang banyak yang ada di dalamnya. Oh, jangan pernah berpikir kita ini orang Jawa, orang Sunda, orang Madura, orang Batak. Mempersatukan satu keluarga ini loh Bu, ini bukan hal yang mudah. Saya setuju. Suami istri kompak, anak satu, anak kedua, anak ketiga kompak, niki mboten gampang. Dan rumusnya cuma satu, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, apa itu Bu? Penuh dengan kasih sayang. Dalam khutbah Nabi Muhammad SAW yang terakhir kali, tadi sempat disebut oleh Bunda tadi ayatnya, ya, tentang haji wadaknya Rasulullah. Apa pidato panjangnya Nabi? Salah satu petikannya adalah kita semuanya adalah sama di hadapan Allah. Tidak ada perbedaan kulit hitam, kulit putih. Tidak ada perbedaan antara Arab dan Ajam. Tidak ada perbedaan antara kaya dan miskin. Kulluna min Adam wa Adam min turab. Kita semuanya dari Adam dan Adam dari tanah. Syarat pertama untuk mempertahankan kemerdekaan harus bersatu, kompak, sinergi, harmoni. Dan itu akan terjadi kalau kita merasa yuk kon dulurku, aku dulurmu, kita semua sama. Ini Bu, niki nek mboten Darun Nisa mboten kula critakake. Rasulullah ingin mempersatukan kaum muslimin dengan cara seperti itu. Tapi kalau ada salah satu mentang-mentang rumongso hebat, rumongso pinter, nggak akan terjadi persatuan. Tinggalkan dan tanggalkan egoisme. Contoh Bu, contoh. Orang kalau merasa kita sama, nasibnya sama, maka akan muncul istilah menghormati.
Kita bicara persatuan kesatuan bangsa, diawali dari yang paling kecil, suami istri, rumah tangga. Kenapa rumah tangga itu langgeng? Apakah rumah tangga itu sama? Watak suami istrinya sama? Enggak sama. Enggak ada, Bu, saya itu dalam penelitian rumah tangga kalau suami istri itu wataknya sama, gak ono. Kadang-kadang sing wedok itu seneng ngomong, sing lanang meneng. Sing wedok ngecebret ae. Ya apa, Pak? Iya, Ma. Ngono tok. Kadang-kadang sing lanang seneng ngomong, sing wedok meneng. Oh, namanya kebesaran Allah, tidak ada manusia diciptakan sama. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Di antara tanda kebesaran Allah itu penciptaan langit dan bumi, diciptakan kalian dengan dialog yang berbeda, kulit warnanya yang berbeda. Sampean kali kula mboten padha, Bu. Tapi kenapa kita bersinergi, iso pengajian longgo bareng? Karena saling menghormati sesuai fungsinya masing-masing. Jare buyane Arif, sing ceramah siji ae, sing liyane ngrungokno. Umpamane kuwabe ceramah kok ya apa kira-kira, Bu? Kerape njaluk nang ngarep kira-kira ya apa kira-kira? Itulah Indonesia. Sama suami istri. Suami tugasnya sebagai presiden, istri wakil presiden. Suami tugasnya sebagai menteri luar negeri, istri menteri dalam negeri. Suami tugasnya menteri keuangan, istri tugasnya ngentekno uang. Sinergi. Jadi uang bersatu nih gak harus podo. Kalau ada orang sama, kon kudu podo ambek aku yuk. Mboten saged. Oh, dari awal settingan garis tangan kita aja berbeda. Lah, Bu, kok sampean wong liya, kula niku lho ya Allah duwe anak telu. Yang pertama laki, 2 perempuan, 3 laki. Wajah lho gak ono sing padha. Saestu. Ini belum bicara watak lho ya. Wajah dulu. Wajah yang pertama laki-laki mirip saya, persis plek pokok. Yang kedua perempuan mirip istri saya. Yang ketiga nggak jelas. Ya maksudnya separuh mirip saya, separuh mirip istri saya, paruh edang. Mirip tonggone ya tak. Ini saudara kandung, satu pabrik, satu ayah, satu ibu, jam produksinya juga sama. Lahir sok bedo. Kebesaran Allah, kuasanya Allah. Watak juga sama, Bu. Anak pertama itu pendiamnya luar biasa. Nah, yang kedua ini agak seneng ngomong, komunikasi. Yang ketiga ini 50-50. Ya ono kadang ngomong, kadang meneng kayak sampean ngoten niku. Coba, itu belum watak, belum nasib. Tapi kalau semuanya itu tahu posisinya, tahu tugasnya, bertanggung jawab atas tugas dan posisinya, enak. Sing ulama dakwah dengan dakwah yang baik, yang menyenangkan, tidak memojokkan, tidak mengolok-olok, tidak mencemooh orang lain. Bertanggung jawab dengan ilmunya, dengan umatnya. Umat ini digiring dengan baik. Yang umarok, pemimpin juga menjalankan amanah undang-undang, amanah Pancasila, amanah gak korupsi, gak bujuk, gak ngentet duit rakyat, kan begitu. Rakyatnya juga demikian, bekerja. Dan orang kalau sudah begitu akan bersatu dan sinergi. Maaf Ibu, tahu nggak kalau kita pengajian akhlak yang paling tercela, yang paling dibenci Allah dalam kehidupan sosial itu apa? Yang paling dibenci Allah, dialah orang yang merasa lebih hebat dari orang lain, merasa lebih penting dari orang lain, merasa lebih wah dari orang lain. Wong kuwi biasae gak gelem gumbul koyo ngene-ngene. Mbak, kon gak ngaji Darun Nisa, mau males aku. Wong tuwek-tuwek ngono kok. Saya yakin Anda mau bergaul seperti ini, mau duduk bersama seperti ini, di hati kita ada tasamuh, ada toleransi. Aku butuh ilmu. Aku hidup tidak bisa sendiri. Aku pengen silaturahim. Suatu ketika aku yang membantu, di saat yang lain aku yang dibantu. Mental ini harus dipertahankan, Bu. Nah kok saat ini titik-titik ngilokno ngono. Ini sudah ada penyakit-penyakit metropolis Jakarta itu iso pindah nang Surabaya. Nafsi-nafsi.
gawe kelompok pengajian itu dipilih sing ayu-ayu tok, sing glowing tok, sing kumus-kumus sing rembes gak oleh melok. Ngono saiki modele. Ono sing daftar, Mbak aku boleh nggak ikut pengajianmu? Maaf ya Mbak, ini khusus yang cantik-cantik. Wis ngene iki gare mempecah belah bangsa ngeten model itu. Kelompok-kelompok firqah gaya apa? Kalaulah mungkin ada perbedaan itu sunnatullah biasa Bu. Di dalam Islam yang nama perbedaan itu dibuka seluas-luasnya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika Rasulullah di Madinah ada tempat yang sekarang dibangun namanya Masjid Ijabah, arah ke utara dari Masjid Nabawi ada Masjid Ijabah. Rasulullah berdoa dengan 3 itu, ya Allah matikan umatku dengan iman. Itu diamini malaikat, diijabah sama Allah. Yang kedua, ya Allah jangan sampai umatku mati dalam keadaan penyakit kronis, penyakit lepra, penyakit kronis, diijabah sama Allah. Yang ketiga, ya Allah jadikan umatku ini selalu bersatu dalam pendapatnya. Itu ditolak sama Allah. Dan Allah berfirman, justru perbedaan ini membuat kalian berpikir, membuat kalian dewasa. Nek ono rapat pengurus pengajian Bu, niku ono pendapat kono pendapat kene, niku jenenge hidup. Gimana pendapatnya saya Bu? Saya nggak setuju. Ketuai bingung. Itu bagus, positif. Tapi nek ono rapat, kalau sing pendapat setuju kabeh. Gimana ibu-ibu setuju? Setuju. Mari, setuju. Rapat 5 menit mari. Gak kotak anaknya bisa. Ibu sekalian, ini loh. Jadi fala tuzakku anfusakum. Begini Bu, adanya rumah tangga itu langgeng kan? Kenapa Bu? Saling menghargai. Saling menghargai. Seorang suami menghargai kepada istrinya. Saya begini, Masya Allah Ibu, kita ini belajar kepada guru-guru kita yang alim-alim itu. Sampai sekarang saya menemukan guru itu Bu, padahal usianya sudah di atas 70 tahun, kalau manggil istrinya itu pakai kromo enggil. Bunyai, terus pundi kabaripun, bosok. Pada rumah tangga sudah puluhan tahun, sudah di atas usia emas. Biasanya wong-wong rumah tangga Bu nggih, manten-manten anyar koyo yo sayang-sayang. Sing wedok tangane digandeng, kesandung watu sikile sing wedok, sing disalahno watune. Watu kurang ajar nek wong ayo liwat kon niku. Wis tuwek siji maneh Bu, putune 4 pisan. Digandeng. Kesandung watu. Mboten watune disalahno bojone, motomu dekek ndi to, Dik? Niku tiyange mboten dugi Bu, wis katau melok pengajian. Biyen nate tapi wis metu wong iki. Coba saling menghargai. Saya punya posisi sendiri, istri saya juga punya posisi sendiri. Saya punya kiai, rumahnya di Ampel sana Bu. Setiap saya ke sana itu Masya Allah, oleh menghormati saya, padahal muridnya saya ini. Ya kayak yang wafat kemarin itu, Profesor Romrawi itu kan guru saya, dosen saya. Tapi beliau menghormati saya. Walaupun sekarang satu kantor dengan saya, satu posisi dengan saya, tapi bagaimanapun saya menghormati beliau sebagai guru saya. Tapi beliau menghormati saya. Coba. Kalau ada orang-orang seperti itu ya aman negara ini Bu. Aman. Saya datang itu Bu, Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Saya disambut di pagar. Monggo pinarak Gus, manggil saya Gus karena saya bapak saya Kiai pesantren Bu. Dibuka kan, monggo pinarak. Saya mau cium tangan beliau, dia nyium tangan saya Bu. Ya apa jadi sampai delosor nang lemah mau niku, ya Allah, sampai indah sekali hidup kalau seperti ini rasanya Bu. Monggo pinarak Gus, padahal itu guru saya yang mengajari ilmu saya di Ampel itu. Sekedap nggih Gus, kula mlebet rumiyin bikin minuman, yo gak nyeluk bunyai, gak bengok-bengok, mama ada tamu, kan rata-rata ngoten Bu. Ndak, dia menghormati perempuan, menghormati istrinya, gak nyeluk bojone Bu. Niku Bu, gawe wedang dhewe, nggih, nyepakno gelas dhewe. Ketika nyepakno gelas, bunyai ini krungu, lho, Yai, enten tamu sinten?
enten Gus Muzaki. Ya Allah ya impun kula mawon sing damel minuman. Mboten kula mawon Bu Nyai. Mboten kula dadi rebutan mboten. Akhire gak sida gawe, kula ngelak. Saya membayangkan kalau Indonesia itu Bu, antar tetangga saling menghormati, antar kelompok saling menghargai, antar partai saling memuliakan. Waduh, ini menjadi negara yang barokah. Makanya kalau dikatakan krisis, bukan krisis ekonomi Indonesia ini Bu, bukan krisis sosial, krisis kasih sayang. Sudah, kalau kita bilang segmen kelompok kecil maupun kelompok yang besar, kalau sudah ada kebencian di antara kita, habis sudah. Karena orang kalau sudah membenci itu Bu, yang ada kesalahan. Tapi kalau sudah cinta dan sayang, yang ada kebenaran. Wong lanang nek cinta sing wedok, suami cinta istri Bu. Ya Allah, walaupun istrinya pakai kerudung terbalik, bolongannya nang buri, ngarep ketutup. Ya Allah, mama kok cantik sekali ya, Ma. Kualik kudung iku Bu, tapi si ayu ae coba. Sebab ono cinta, ono sayang. Lah iya anjene gak tau gawe kudung kualik kaya ngoten. Tapi kalau sudah benci Bu, ya Allah, sing wedok gawe apa gak cocok. Gawe daster abang gak cocok, ganti coklat gak cocok, ijo gak cocok. Terakhir gak dasteran tambah gak cocok. Mama ini salah apa sih Pak? Salah skala kabeh. Jadi saya begini, orang itu kalau sudah benci loh Bu, semua itu nampak jelek, nampak salah, betul. Makanya kalau ibu-ibu kok merasa sering disalahkan sama suami, itu bukan perkara sama salah Bu. Apa? Karena suami kehilangan cinta. Mbok bener ya apa sampean digoleki kesalahan. Di dalam Al-Qur'anul Karim sampai ada orang itu yang membunuh nggak sengaja. Misal Bu ya, naudzubillah, ada orang itu di jalan raya nubruk des, kemudian dia mati. Apa yang dilakukan? Maka dia wajib untuk membayar, tergantung, dia wajib untuk membayar diat namanya Bu, denda. Dan tapi kalau pengadilan memutuskan dia harus dipenjara, harus dipenjara, bayar denda, kecuali ahli warisnya memaafkan, selesai hukum itu Bu. Itulah kasih sayang, itulah yang harus dimiliki oleh rakyat Indonesia. Uang itu salah ya napa Bu? Nek njaluk sepuro di sepuro, hukum itu diangkat, tidak ada hukum lagi. Hukum itu akan semakin besar kalau yang bersangkutan gak terima. Saya itu heran. Saya ini kan di Al-Akbar itu konsultan pernikahan Bu. Ya, di Al-Falah juga konsultan. Saya pernah dihadapkan menjadi saksi ahli dalam sebuah pernikahan yang mau divonis cerai. Ya, ada mediasi Bu. Sebelum diketok palu itu ada mediasi. Dan ini berhak untuk mendatangkan siapapun. Ya, aku ditekakno ngoten lho. Saya datang dalam satu ruangan, suaminya datang, istrinya datang, masih sama-sama muda, kira-kira usia 50-an lah. Sudah saya lihat latar belakang di listnya itu, mereka ini adalah laki-lakinya orang pinter, perempuannya orang pinter. Saya lihat lulusan luar negeri, yang satunya lulusan luar negeri. Bagi saya aneh, waduh pintere kok bengkerengan dok. Saya lihat posisi dalam pekerjaan, ini direktur Bu, sama-sama kerja, karir. Sing wedok ya direktur. Saya lihat kemudian sampai gaji-gajinya saya lihat, oh wong sugih kabeh. Saya lihat latar belakang keluarganya, ini terhormat, yang sana terhormat. Sudah. Terus saya pikir, saya lihat wajahnya Bu, sing lanang ganteng, sing wedok ayu. Kok iso? Kok iso gak akur iku opone? Wong padha eleke akur iku akeh Surabaya. Allah. Ono sing guyu ngakak. Aku kangen sama Ustaz Muzakir ngene iki. Prek. Gak bahaya ta itu. Artinya dalam pandangan akal saya, logika saya, ini nggak mungkin wong iki cerai, nggak mungkin. Wong sempurna secara fisik. Oh, ternyata satu, mereka nggak punya hati lagi.
Fisik sempurna, dunia sempurna, zahir sempurna, tapi batin, mental, hati nol. Selesai sudah, N sudah. Akhirnya silakan Bapak Ibu duduk dan silahkan menceritakan persoalan rumah tangganya. Sebelum saya memberi masukan, silahkan. Monggo Bapak Rien, Ibu Rien, terserah. Akhirnya suaminya ngomong, aku dulu mah yang ngomong mah. Wis, saya nggak terima. Nggak, aku dulu Pak. Aku dulu. Tadi durung ngomong wis geger Ibu. Allah, ini satu, nggak mau menghormati orang lain. Sudah nggak punya cinta, nggak punya sayang, suruh menghormati bagaimana Bu? Jadi geger, durung ngomong wis geger. Tak tinggal nyingkir ngono ae, aku males sama delok kok ngene iki. Wis mulai gak dikai berkat. Karuan pengajian sik ana kotakane ngeten Bu. Niki napa niku wau? Ya Allah, senenganku rek. Ingat, saya diundang oleh Pak Wapres, ya Ma'ruf Amin di Istana Wapres sana Bu, bersama ulama-ulama Jawa Timur. Mau pulang, saya disuruh mimpin doa. Pak Yai Nuzaki, tolong doakan ya, doa. Padahal banyak kiai-kiai sepuh di sana. Wah, akhirnya saya berdoa dengan bahasa Indonesia, satu kalimat saja. Saya sampaikan, ya Allah, jadikan hati rakyat Indonesia penuh cinta dan penuh kasih. Konflik sebenarnya negara ini satu Bu, kehilangan cinta. Gara-gara merasa dirinya hebat, partainya lebih hebat, kelompoknya lebih hebat, janji uang niku nek rumangsa luwih hebat, ndak akan menghormati orang lain. Saya ini kan begini Bu, saya kepingin ya bersilaturahim ketemu ibu-ibu, dan saya kepingin ya kita ini sama. Bedanya kan saya dikasih amanah ceramah, ibu-ibu mendengarkan, pahalanya ya sama. Kalau sama-sama ikhlas pahalanya sama. Dan kalau diminta itu kan terhormat dan tidak pernah merepotkan. Banyak ibu-ibu kadang-kadang ada panitia pengajian, enak ngundang Bu Yani Arif, enak ngundang Ustadz, bisa nggak tangani? Bisa Bu. Oh ya, terima kasih, semoga sehat. Selesai. Ya saya kan berangkat sendiri, saya punya kendaraan. Ada yang tanya-tanya merepotkan, nanti Pak Ustadz itu dijemput di mana? Kon Pak, saya itu dari dulu sampai sekarang kalau ngaji tidak pernah minta dijemput. Enggak, sudah kami siapkan mobilnya Ustadz, silakan milih mobil A, B, laupo. Terus saya oke, gini aja, kasih share lokasi. Misalkan ada acara di Malang atau di Jombang, insya Allah saya langsung, saya ada mobil, ada sopir. Sudah, Anda konsentrasi di sana mempersiapkan acaranya. Tapi nanti takut kesasar. Sudah, insya Allah saya tidak kesasar. Wong saya itu mau berangkat doanya ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan ya Allah jalan yang lurus, kan gitu. Ya itu kalau gitu kita tunggu di perapatan sakarapmu. Saya tidak pernah mau merepotkan orang Bu. Sudah, podo-podo saya main ngaji, yang penting sampean ngaji longgo. Lah apa mikir aku? Saya sudah aman no. Ya kan? Kalau gini, nanti pada waktu selesai pengajian minta makan apa? Loh, kamu njaluk kabeh bingung sampean. Sudah Pak, nggak usah, apalagi malam. Makan malam itu nggak baik. Kita siapkan ya, kepiting, cumi, udang, sop buntut. Loh, mata ini kiai sama ini. Astagfirullah. Sudah Pak, sudah. Saya datang itu atas nama bapak saudara saya ingin silaturahim ketemu dengan saudara di sana. Sudah, siapkan yang di sana, doakan saya sehat, lancar, insya Allah saya datang. Lah apa ngerepoti. Jadi gini loh Bu, kalau kita sudah saya tarik dalam nuansa bagaimana kita membangun keimanan dan akhlakul karimah. Ada orang itu yang diberikan kepuasan hanya dilayani, tapi ada orang itu yang puas hidupnya dengan melayani. Saya ingatkan, kalau kita puas dilayani, itu bukan cinta, itu syahwat. Tapi kalau Anda puas dengan melayani, itulah cinta. Seorang suami yang datang dari kerja, capek fisiknya Bu, pulang, ditawari sama istrinya, Papa,
mau mama pijitin? Enggak sayang, mama aja papa pijitin. Lu ngene Bu. Kalau ada orang itu puas hidupnya karena melayani, itulah cinta. Tapi kalau orang puas hidupnya karena dilayani, itu syahwat, dan syahwat itu pasti dari setan. Jadi di rumah itu sering begitu. Kalau sudah suaminya mental melayani, istrinya mental melayani, apa yang terjadi? Itulah kebahagiaan sesungguhnya. Tadi sing wedok mijuti sing lanang, jangan mama nggak capek, sudah biarkan mama mijitin papa biar mama dapat pahala. Mari ngono gantian Bu, sing lanang mijuti sing wedok. Jangan Pak, mama nggak enak, sudah biarkan papa dapat pahala. Berarti pijet-pijetan. Mari ngono, mbok gak ero. Coba. Kita merindukan suasana seperti ini. Dan satu-satunya cara mempertahankan kemerdekaan, membangun tarahum, cinta kasih. Ayo Bu, cinta itu pintunya dari mana? Dari ilmu. Dari ilmu, seperti hanya pengajian kita ini. Ya, kita tahu mana yang benar, mana yang salah, yang hak, yang batil, yang halal, yang haram, yang harus dibangun seperti ini. Apalagi usia-usia seperti ibu-ibu seperti kita ini Bu. Saya lihat ini usianya insya Allah 35 tahun semua ini. Double maksudnya Bu. Ibu tahu ketika usia tambah sepuh, fisik semakin menurun, betul nggak? Yang naik apa? Cinta dan kasih. Batin yang muncul. Saat fisiknya sudah drop, batinnya muncul. Maka pantas kalau orang itu sudah sepuh, tambah sayang, tambah cinta, itu pantas. Sabar, ikhlas, pantas. Iki tambah tuwek, tambah ngamuan. Tambah tuwek, tambah hobinya rasan-rasan. Ini nggak datang orang yang saya bicarakan ini. Dia tahu kalau mau saya bicarakan, jadi nggak datang. Ya sekarang masih kuat Bu, suatu ketika tidak ada. Yang muncul adalah hati. Dan kekuatan hati inilah yang membuat kita itu sehat. Orang kalau sakit Bu, kalau hatinya kuat, sabar, ikhlas, koyok gak sakit. Tapi sehat sekalipun, tapi hatinya sakit, ya sakit. Nah, kita butuh rakyat Indonesia itu bersatu, saling menghormati, saling menghargai, punya hati yang penuh dengan kasih sayang. Orang yang menyayangi dimanapun dia tinggal, bersama siapapun dia bergaul, aman. Enten tiyang niku pindah omah ping 38. Apa mbak kono pindah-pindah? Gak cocok mek tangga, gak cocok aku. Ibu, kalau sudah 38 kali pindah gak cocok sampai tonggo, mau pindah 1000 kali pun tidak akan cocok sama teman. Ya, kapan itu saya diundang presentasi di Malaysia. Ya, ada salah satu kawan itu. Kan ada dialog Ibu, ditanya bagaimana sih Indonesia itu, bagaimana Indonesia. Ya saya ceritakan Indonesia itu indah, baik. Saya ceritakan yang baik-baik. Dan memang itu realitanya begitu. Tapi betulkah ada sebenarnya? Tidak ada. Apa yang dituduhkan oleh Bapak tidak benar. Indonesia itu rakyatnya baik-baik. Kalau ada perselisihan sedikit, itu biasa Pak. Nah teman saya ini Bu, ceramah, itu menjelek-jelekkan Indonesia. Sesungguhnya Indonesia itu seperti ini, rakyatnya sini selalu macam-macam, presidennya, menterinya, wabe dicela. Sampai wong dodol siome ngarepe omahe dicela bisa. Akhirnya turun, saya diskusi dari hati ke Mas, mohon izin Mas. Memang kamu tadi bicara Indonesia itu betul. Iya, kan kenyataannya begitu. Kita ini lahir di Indonesia. Kita ini minum airnya Indonesia. Coba. Kita ini sujud di tanahnya Indonesia. Kita ini setiap hari mengais rezeki di Indonesia. Kalau lah Indonesia ini ada kelemahan dan cacat, nggak usah menutupi. Cacat itu kan sedikit, si ake enak Indonesia ini Bu. Coba. Ya itu kan sama dengan suami istri. Kan begitu. Nah, setiap kita menceritakan kebaikan Indonesia ke orang lain,
itu muncul rasa cinta kita kepada tanah air. Ya sama kalau ibu-ibu ditanya tentang suami itu loh Bu, semakin kita menyebutkan kebaikan suami, disitulah letak Allah akan menambah cinta kita kepada suami. Mbak, ya apa mbak bojomu? Masya Allah Bu, bojoku itu loh, ya Allah loman, api, sabar, atik tenaga ibu, ya Allah koyok banteng Bu. Nek apan munggah niku lho gak mudun-mudun, ya Allah. Maksudnya benakno antene TV niku lho teng genteng. Sama niki mikir apa wis tuwek-tuwek ngono. Benci ya sampean. Semakin kita sebut kebaikan suami, semakin tambahnya suami. Apakah orang menyebutkan kebaikan suami tahu kalau suaminya itu nggak pernah jelek? Pernah, tapi dia tutupi kejelekannya, dia ungkap kebaikannya. Ngeten sampai. Indonesia nggak sempurna Bu, sempurna kalau kita menutup kekurangannya dan memunculkan kebaikannya. Kurang ajar, sing wedok itu pada diopeni ambek sing lanang. Nek ditakoni iku lho dielek-elek tok sing lanang Bu, nggak cinta sama dia. Apa mbak bojomu sembuh? Gak jelas bojoku itu Mbak. Sawangane gede dukun ganteng, gak duwe tenaga. Ongket bismillah wis alhamdulillah. Ngono jare astagfirullah. Muka-muka gak ana darunisa kaya ngono iku. Coba. Nah, yang terakhir, mari kita doakan Indonesia seperti doanya Rasulullah kepada Madinah dan doanya Nabi Ibrahim kepada Mekah. Ya Allah, jagalah Ibu Pertiwi ini, jagalah Indonesia ya Allah. Jagalah dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jagalah dari tangan-tangan yang jahil yang mau merusak tanah air saya ini ya Allah. Untai dalam doa ya, kita mohon ke Allah untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita, dan khususnya untuk bangsa Indonesia. Itulah yang disebut dengan Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Kiai Wahab Hasbullah dengan jargon hubbul waton minal iman, cinta tanah air sebagian dari iman. Katanya ngomong merdeka gak enak nama masjid, ngomong merdeka. Ya Allah. Sudah, mudah-mudahan kalimat yang saya sampaikan menjadi ilmu yang manfaat. Nanti ada dialog Bu Yani, ada dialog atau langsung doa? Boleh, ada dialog, oke. Yang penting nanti pulang jangan dekat tiang bendera. Silakan Bunda dipandu, mungkin ada yang ingin bertanya, 1, 2 silahkan. Kalau enggak, saya tutup dengan doa. Ibu-ibu mohon apabila ada yang mau bertanya, ngacungkan tangan. Ngacungkan tangan atau kaki juga boleh. Sudah, nggak ada. Eyang, Putri, Mbah, mboten tanglet. Oh, niki lho, Bun, beliau. Ayo, ya. Wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya sebenarnya ingin bertanya, tapi saya ingin menyampaikan sedikit tadi yang terakhir sampai oleh Bapak untuk puisi. Masya Allah. Indonesia bangsa yang kuat. Allahu Akbar. Bersyukur itu nikmat. Selagi engkau masih sehat, nikmati yang kau punya agar manfaat. Allahu Akbar. Pertahankan dengan cinta, kasih sayang antar sesama, agar bangsa kita tetap merdeka. Masya Allah, barakallah. Sudah, nggak ada tisu Bu, saya kok berbesmillah. Terima kasih puisinya Bu. Itu menerjemahkan kalimat saya dengan untaian saja ya Bu, luar biasa ya. Iya, terima kasih. Untuk mempertahankan cinta itu dengan ilmu. Ya. Kalau boleh saya tahu, penjabaran ilmu apa ya supaya kita tetap pertahankannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua ilmu Bu, semua ilmu, terutama dalam konteks kalau kita sekarang ini ya ilmu menata hati, manajemen kolbu, itu yang penting. Seperti tadi, ini kan sebenarnya tema saya bersyukur atas kemerdekaan, tapi saya kasih sentuhan-sentuhan dengan manajemen kolbu, tentang kasih sayang. Bagaimana efek Ibu tercerahkan nggak dengan kalimat ini? Kalimat sederhana sekali kan Bu, dari contoh-contoh realitas sehari-hari, mulai dari rumah tangga dan seterusnya. Ibu-ibu kalau sudah mulai seperti ini,
Walaupun kita bicara tentang fikih, harus ada sentuhan namanya tazkiyatun nafas, pensucian kolbu. Kalau saya punya program di radio itu namanya spiritual journey, perjalanan spiritual. Ibu-ibu harus banyak punya ilmu spiritual tentang membangun kesabaran, membangun ikhlas, membangun tawakal, bagaimana kekuatan menghormati orang lain, bagaimana kekuatan melayani orang lain. Diulang lagi ya, ilmunya namanya spiritual journey atau tazkiyatun nufus, pensucian jiwa, perjalanan spiritual. Kita butuh pembangunan karakter seperti karakter sabar, ikhlas, tawakal, qanaah, ridho ya. Terus tentang the power, Bu, power ini banyak. Ibu harus belajar tentang kekuatan silaturahim, kekuatan melayani orang, kekuatan sedekah. Jadi kekuatan yang dalam aspek sosial. Jangan dikira orang mengeluarkan orang untuk membantu orang lain itu kemudian hilang. Tidak. Itu menimbulkan kekuatan, Bu. Kesehatan kita itu berawal dari kita mau berbagi kepada orang lain, suka membantu. Tadi puncaknya kepingin puas dengan melayani, bukan puas dilayani. Itu salah satu ilmu yang harus kita, dan konteksnya banyak. Sekarang sudah banyak buku yang diterjemahkan. Saya sendiri kalau di radio itu panduannya kan ilmu tazkiyatun nufus. Ini tema yang pertama, itu ilmu. Bagaimana kita mau berbenah, memperbaiki diri, apalagi hati, kalau nggak ada ilmunya, nggak ada alatnya. Ibu, nyenengan masak, bumbune komplit, gak ono ladinge, gak ono wajane, gak ono sutile. Mosok diremet sampai tangan ngeten iki. Nggih, nyambel, tomate wis ana, lomboke ana, terasine ana, brambang ana. Coweke gak ono. Ulek-uleke gak ono. Mosok ambek handphone zaman ulek-ulek niku. Itu ilmu yang penting. Di samping kita belajar ilmu syariat, kebenaran bagaimana kita ibadah itu penting. Tapi jangan lupa, Bu, di dalam setiap ilmu itu selalu ada pembangunan karakter. Nanti saya ceramah setelah zuhur ini di kantor pajak wilayah. Mereka minta saya menyampaikan tentang bagaimana cara komunikasi yang baik. Dalam Islam itu bagaimana? Ada aturannya, ada attitude-nya. Ibu pernah dengar namanya kitab Adabul Mufrad? Islam itu mengatur duduk yang bagaimana, tidurnya diatur, makannya diatur, mandinya diatur. Ah, ribet banget Ustadz. Kalau enggak mau ribet jangan Islam. Ribetnya itu supaya kita baik, Ibu. Makanya Allah enggak pernah ngurus orang kafir. Ben sakarepe dhewe. Dadi nek sampe gak gelem diatur sampai Islam, ya dadi kono sakarepe dhewe ngono. Ke laut aja sana, jangan di darat, di laut aja. Itu ilmu yang paling urgent yang harus kita lakukan. Ibu sekalian, maaf, kebutuhan batin kita terhadap ilmu itu sama dengan kebutuhan fisik kita terhadap makanan. Ibu sehari nggak makan, apa yang terjadi? Loyo, lemes. Sama, sehari nggak dapat pencerahan, nggak dapat nasihat, hatinya lemah. Itu loh. Dan ini luar biasa ini, Bu. Mengundang Ustadz Muzaki ini nggak mudah. Gayai. Makanya dilukir sama Bu Yani, nanti pindah, nggak bisa, Bu, karena sudah diplot sama orang sudah. Ya. Karena itu ayo ada cinta dengan ghiroh terhadap ilmu, saya ilmu. Dan semakin orang itu berada di majelis ilmu, yang ada adalah haus. Saya kurang. Semakin kita itu berada di majelis ilmu, perasaan kita semakin nampak bodoh itu muncul. Saya butuh ilmu ini. Ini belum selesai, butuh ilmu ini, butuh ilmu ini, butuh ilmu ini. Itu yang menjadi alat atau instrumen supaya ada rasa kasih sayang. Insya Allah, coba Ibu rasakan kan. Saya itu ada beberapa jamaah di kelompok pengajian itu, Bu, ada kira-kira 30 orang. Mereka nggak mau nambah. Wis 30 tok ae, kecuali orang yang mati situ baru daftar situ.
Kami ini sudah puluhan tahun ngaji di Ustadz Muzaki, kenapa kok belum berubah ya Ustadz? Bu, yang tahu ibu berubah itu bukan ibu, tapi orang di sekitar ibu. Saya menyaksikan loh, banyak berubah loh ibu. Tambah tua, tambah lemu. Bukan itu maksudnya. Kalau ada orang menuntut ilmu dan dia sudah paham tentang ilmu, terus perubahannya dia tahu, itu nggak manfaat, Bu. Tunjukkan Anda berubah, tapi yang merasakan perubahan itu orang lain, suami, anak. Ya Allah, mama, cari anaknya, mama sekarang tambah sabar, mama itu masya Allah sekarang itu meseman, santun. Lah biar apa mama ngamuan biar anak kita yang mengomentari, jangan kita yang merasakan. Ibu pokoknya ngaji ngono ae sambil mohon kepada Allah, ya Allah dengan ilmu ini berikan manfaat. Gini loh Bu, orang api itu bukan dirinya ngeklaim dirinya baik. Ibu ndak usah sekarang itu senang pasang status supaya ada orang memuji kita, ndak perlu. Tunjukkan kebaikan kita karena Allah yang memviralkan kita kok. Enggak sama narik ngunggah status malah kan sing komentar malah mangkel. Ayo soro-soro wis foto, selfie. Gak ono sing komentar. Akhirnya cekot-cekot hati ini. Enggak terjaga. Sudah, berbuatlah kebaikan. Yang menyaksikan kita Allah. Biarlah Allah yang menilai kita, bukan manusia. Dilatih terus Bu, sehingga tidak ada kepentingan dan tendensi apapun dalam kehidupan kecuali lillahi ta'ala. Itu puncaknya ilmu. Understand? Satu lagi tadi Bunda, ada yang tanya. Sudah ya, dua aja ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ji Bunda. Ustaz, alhamdulillah saya ini bisa kenal dengan Ustaz Muzaki. Betapa senangnya, bersyukur banget nambah ilmu banyak. Alhamdulillah. Memang baru kenal saya ini ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Saya juga senang kenal sama Ibu. Bunda siapa namanya? Ibu Yana. Ibu Yana. Apa adiknya Ibu Yani? Ya, silakan Bu Yana. Ini tadi kan ada doa Rasulullah yang 3 macam permintaan, itu ada satu yang tidak dikabul itu yang dimana ijabah tadi. Ada satu tadi minta Islam dipersatukan ya, ijabah. Yang pertama dan kedua tadi apa? Ya. Terus satu lagi yang doanya Nabi Ibrahim itu Rabbi ja'al hadza balada aminah. Ya. Itu kan doa untuk di sana ya Ustaz. Kalau diterapkan di Indonesia itu kan nggak apa-apa ya Ustaz, kita doakan Indonesia supaya negeri yang aman ya. Rabbi ja'al hadza balada aminah. Itu alangkah baiknya kita terapkan juga di Indonesia ya Ustaz. Iya. Makasih Ustaz, tadi yang pertama sama kedua tadi loh yang bukti ijabah. Nggih. Sampun? Assalamualaikum. Jadi yang pertama Nabi itu minta jangan sampai umatku mati kecuali dengan membawa iman. Terus jangan sampai umatku mati kecuali dalam keadaan sehat, tidak kena penyakit kronis. Dikatakan penyakit kusta, penyakit lepra, taun maksudnya Bu. Taun. Itu doa Nabi. Ada lagi kaul yang mengatakan tidak kena wabah banjir. Itu ada hadis yang mengatakan itu. Nah yang ketiga ini tadi minta dijadikan umatnya selalu bersatu, kompak. Itu tidak ada. Tidak diijabah sama Allah. Tentang doa Ibrahim itu betul sekali. Itu harus kita terapkan di Indonesia, Bu. Ya. Makanya di Al-Quran itu tidak menyebutkan Rabbi ja'al hadza Makkah, ya, jadikan Mekah, tidak, tapi hadza baladan. Balad itu ya Indonesia ya. Seolah-olah mengajarkan kepada kita dimanapun kita berada, doakan negerimu, doakan kampungmu. Bentuk kita mencintai itu kan mendoakan tuh Bu, ya kan? Salah satunya bentuk mencintai kan mendoakan.
kemudian menjaganya, melestarikannya dengan apapun yang harus kita lakukan. Maaf Ibu, orang kalau sudah membuang sampah sembarangan itu nama mencederai kemerdekaan. Menurut saya loh. Jangan bilang itu kecil lah Ustaz, kulit kacang situ ae. Lho, nek kabeh kok duwe pendapat koyo sampean. Ana wong 1000, alah kulit kacang situ ae. Wong 1000 sing ngomong ati 1000 kulit kacang. Iso mbuntu got niku, Bu. Coba. Jadi sekecil apapun berbuatlah yang terbaik. Ibu sekalian, antara ikhtiar dan doa itu kan harus sinergi ya. Contoh, ketika kita mendidik anak dengan baik, disertai apa? Ya Rabbi habli minas sholihin. Ojo ndonga tok tidak mendidik. Sama kayak Indonesia. Kita berusaha untuk melestarikan alam, kita berusaha untuk mensejahterakan ini. Terus dongo, itu namanya orang iman. Jadi ada upaya, ada doa. Itu yang kita lakukan. Dan tidak mungkin kita ini berbuat kebaikan ke Indonesia sama berbuat baiklah sesuai dengan amanah Allah di dalam diri kita. Kalau saya ya begini ini Bu, caranya mengajak orang untuk kasih sayang. Mungkin ada sebagian dari kita yang punya kemampuan lain, silahkan berjuang, pertahankan kemerdekaan, dan insya Allah Bu, pahalanya besar ya. Mencintai negeri ini adalah sebagian dari iman. Itu penting kita tanamkan dari diri kita. Makanya ada lagu sekarang yang sering viral itu namanya Ya Halal Waton. Itu penyemangat lah Bu. Ya halal waton, ya halal waton, ya halal waton, hubbul waton min. Coba liriknya itu dibaca di YouTube, bagus sekali itu. Untuk memberikan semangat ya, supaya ada jiwa patriotisme, jiwa pahlawan, dan merasa memiliki ini adalah negara kita. Ibu-ibu, kalau saya merasa memiliki baju ini, akan saya jaga baju ini, akan saya rawat, akan saya cuci kalau kotor, akan saya setrika kalau lungset, kan begitu. Aneh kalau ada orang itu mengaku mencintai tapi merusak dan lain sebagainya. Naudzubillah min zalik. Baik, izinkan saya menutup majelis ini dengan untayan munajat dan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikan pengajian pagi ini ya Allah menjadi penghapus dan penebus dosa-dosa kami, menjadi pembuka pintu berkah dan rahmat-Mu dalam hidup kami. Ya Allah, seluruh yang hadir jamaah Darun Nisa, jadikan hidupnya berkah, rizkinya berkah, umurnya berkah, keluarga rumah tangganya berkah, anak keturunannya berkah. Ya Allah, jika ada yang sakit di antara kami, sembuhkan sakitnya. Yang punya hajat, kabulkan hajatnya. Yang punya urusan, mudahkan urusannya. Yang punya masalah, berikan jalan keluarnya. Ya Allah, anugerahkan di hati kami rasa ikhlas menjalani hidup ini, ikhlas menjalani rumah tangga kami, ikhlas menjalani aktivitas pekerjaan kami, sabar menghadapi ujian-Mu, dan pandai bersyukur atas nikmat-Mu. Ya Allah, dengan segenap syukur kami ucapkan, kami untai ya Allah atas nikmat iman ini, nikmat Islam ini, nikmat menjadi orang-orang dan rakyat Indonesia, nikmat kemerdekaan Indonesia ya Allah. Dan berikan kami kekuatan untuk bisa bersyukur atas kenikmatan ini dengan mengisinya dalam hal-hal yang positif. Ikatkan hati kami dengan kasih sayang ya Allah. Berikan Indonesia aman, selamat, rakyatnya bersatu menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, lewat pengajian ini berikan kepada kami ilmu yang manfaat agar hidup kami selamat bahagia dunia sampai dengan akhirat. Ya Allah, berkahi pengajian ini dan sayangi perpisahan kami. Tutup usia kami dengan membawa iman, membawa Islam, membawa amal soleh dan husnul khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pancasila dasar negara, nek wonten salah kula nyuwun sepura. NKRI harga mati.
iri dengki hilangkan dari hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashri Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashri وأشرق